Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan Belum. Kalau belum alhamdulillah, jadi tak ngantuk. Boleh makan selepas majelis lah. Oke, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan ke atas diri kita, terutamanya adalah nikmat keimanan dan keislaman kita, nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut sekali lagi Allah memberi peluang untuk kita duduk bersama, bersua kembali di rumah Allah yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lebih baik terhadap diri kita semuanya. Sebagai tanda kesyukuran kita, marilah kita terus menerus untuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita ini sebagai hambanya yang bertakwa. Karena hanya takwalah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa jugalah Allah akan mengangkat darjat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tolak ukur seseorang hamba itu sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum adalah seorang hamba itu akan terus menjalankan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu ianya yang sesuatu yang tidak ia sukai. Akan tetapi sebagai orang yang bertakwa, dia berpegang kepada apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Jadi ukuran orang bertakwa itu adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa juga ukurannya adalah dia akan selalu bersesuaian dari apa yang dia yakini, dari apa yang dia ucapkan,
dan dari apa yang dia perbuat. Ucapannya, keyakinannya, perbuatannya itu selalu bersesuaian. Inilah tolak ukur seseorang itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang memang tahu itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada ilmu, dia diberi pengetahuan yang itu adalah haram. Akan tetapi terkadang pengetahuan itu tidak sinkron dengan naluri dan perbuatannya. Maka apabila terdapat seperti itu, maka seorang hamba itu belum dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa selalu menjadikan apa yang diperintahkan oleh Allah itu menjadi sesuatu benteng untuk dirinya, tidak terjerumus kepada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Salat yang dia lakukan merubah dirinya menjadi seorang yang lebih baik, yang berakhlakul karimah. Dia akan mensolatnya berusaha sekuat tenaga. Dengan solatnya itu dia betul-betul menjadikan solatnya itu tanha anil fakhsya'i wal munkar. Inilah tolak ukur seseorang hamba itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini Allah beri peluang sekali lagi kepada kita, yang mana kita berada di bulan Muharram. Kita tahu bulan Muharram adalah bulan yang mulia, termasuk Syahrul Hurum, bulan yang mulia selepas bulan Ramadan. Ini termasuk bagian daripada Syahrul Hurum, di mana Syahrul Hurum itu dilarang untuk kita bertikai, bergaduh, berperang. Kan? Ini. Dan mungkin kita memang tak perang. Kan? Tapi kadang perang melalui media sosial. Kan? Perang melalui WhatsApp group. Perang ya kalau batin itu memang makanan hari-hari lah. Apalagi kita ini sebagai di rantau kan. Itu udah biasa lah, dah lali itu. Ya. Nah itu. Maka mari kita jadikanlah momentum bulan Muharram ini, bulan yang mulia ini, untuk kita menghijrahkan sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita ini ke tempat yang jauh. Jadi jangan ditempatkan di dalam diri kita. Itulah hakikat penghijrahan. Karena hijrah itu adalah memisahkan antara hak dengan yang batil. Itu hakikat hijrah. Ya, kalau kita ini betul-betul mau mengambil bagian daripada hijrah itu, ya kita harus menghijrahkan diri kita daripada perkara-perkara yang negatif. Baik secara lahir ataupun zahir. Ya tadi kembali lagi kepada konsep ukuran seorang hamba yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa tadi apa? Selalu sinkron antara apa yang dia yakini, apa yang diucapkan dengan
perbuatan. Selalu bersesuaian, tidak tolak belakang. Jadi kalau kita ini masih lagi kita dapati diri kita masih mencampur adukkan antara hak dengan yang batil, ya maka kita belum lagi dikatakan hijrah yang sesungguhnya. Baru kita melakukan hijrah secara maknawi sahaja. Yaitu pindah daripada kampung Indonesia ke Singapura. Itu pun hijrah. Namun perangainya sama tuh kan ya. Bukan saya yang cakap kan begitu. Tapi syukurlah mengaku daripada tak mengaku kan. Saya begitu. Nah, jadi itu. Kita semua ya, kalau kita dari segi makna saja ya kita hari-hari melakukan penghijrahan. Daripada tempat ke tempat yang lain itu hijrah. Awak duduk kat sini, lepas tu pindah duduk kat sebelah, itu pun adalah hijrah. Siapa nak penghijrahan? Ya, lagi hijrah. Ya kan? Yang dulu bersama kita kat sini, sekarang hijrah di tempat lain. Ya kan? Itu pun hijrah juga. Ya kan? Terserahlah di mana, di Paya Lebar atau di mana. Yang penting ya, berpindah daripada tempat ke tempat yang lain. Itu adalah dari segi maknawi saja. Namun ya sesungguhnya penghijrahan itu adalah memisahkan antara dengan yang hak dan yang batil. Kita tahu yang namanya hak dan batil ya tidak boleh dicampur adukan. Gitu. Itulah. Kita mari sama-sama jadikan momentum awal Muharram ini untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Dari baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi baik. Dari yang buruk menjadi harus ada perubahan. Tak boleh kita itu sahaja. Apatah lagi kebaikan. Yang namanya kebaikan itu harus selalu dipertingkatkan. Ketika itu saja tak ada peningkatan, maka kita tergolong kepada orang yang rugi. Walaupun kita kategorinya baik tadi. Namun itu aja kebaikannya. Tak ditambah. Tak ada top up-nya. Tak ada penambahan yang lebih baik. Sholatnya hanya 5 waktu aja yang wajib aja, yang sunnahnya minggir. Ya kan? Maka itu tadi. Kalau kalau mungkin tahun pertama oke. Nah, sekarang ini kan kita dah hijrah nih, maka harus pengamalan ibadah itu harus ada peningkatan. Jadi bukan hanya sahaja kita mengambil yang wajibnya, akan tetapi juga yang sunnahnya kita ambil. Mungkin tahun ini kita fokus kepada sholatnya aja. Semua sholat kita laksanakan. Sholat 5 waktunya on time. Sholat sunnahnya pun kita ambil. Banyak mulai ini kan. Tapi mungkin tahun hadapan lagi, ya kan? Kita jadikan momentum untuk melangkah menambah kebaikan yang lainnya, dan harus begitu. Kan? Jadi jangan sampai sama. Maka apabila keadaan itu sama, maka kita tergolong kepada golongan yang merugi. Jadilah hamba yang beruntung.
yang selalu menjadikan hari ini lebih baik, tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Sebegitu. Oke. Kembali lagi kepada Muharram tadi. Ya, Muharram ini bulan yang dimuliakan. Jadi juga momentum juga bulan di mana Allah menurunkan keampunan bagi hambanya yang beramal saleh. Nah, ini daripada awal Muharram sampai 10 Muharram ini adalah hari-hari yang baik di mana kita harus meningkatkan amal kebaikan. Karena apa tadi? Setiap kali Allah memberi kelebihan di dalam bulan tersebut, maka sudah tentu Allah juga melebihkan juga apa? Dalam memberi pahala. Pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi merugi kita kalau kita tak dapat melaksanakan amal kebaikan. Jadi tahun ke tahun ya macam tu sahaja. Bertemu dengan Muharram ya macam tu juga. Tapi tanpa ada apa? Perbuatan yang kita lakukan ya khususnya dalam beramal ibadah. Okay? Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam momentum ya Muharram ini ingin saya kongsikan satu buah hadis ya kan sebagai satu perubahan lah untuk diri kita. Yang mana kita tahu pada zaman sekarang ini ya kan orang sudah tidak menaruh rasa malu. Padahal ya tadi ya kan padahal malu itu adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Ya, di sisi Islam. Bahkan ya di dalam hadis yang katakan ya malu itu bagian daripada iman. Ya. Di mana semua sekarang ini ya tadi boleh dibilang urat malunya itu sudah putus. Ya. Urat malunya sudah putus. Maka tak heran kita seringkali ya kita melihat kemaksiatan itu berlaku di depan mata kita. Yang kadang kita sendiri yang melihatnya malu, rasa malu. Akan tetapi yang berbuat malah cengengesan. Kenapa tak tahu malu, cuek dan sebagainya. Nah, inilah keadaan zaman sekarang. Apa hadisnya? Dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Mas'ud Al-Ansar Al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Maksudnya apa? Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia daripada kalimat kenabian terdahulu adalah wa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini jamaah Nabi dah berkata, ya, berkata dari dahulu lagi. Bukan hanya sahaja Nabi, tapi para nabi-nabi yang sebelumnya pun mengajarkan, ya, untuk kita ni mempunyai rasa malu. Tadi sindirannya bukan melarang malu, ya kan?
Bukan, akan tetapi apa? Surah idza lam tastahyi. Ini menggunakan apa? Kata sindiran. Kalau engkau tak malu, buat sajalah apa yang kau suka. Sekarang tuh ya seperti itu keadaannya. Dengan alasan apa? Ya hak gue dong. Nah, kan gitu. Ya. Nah, kan begitu. Urusannya apa dengan lo? Katanya kan gitu. Tapi itulah keadaan umat akhir zaman. Tak tahu malu. Selalunya malu-maluin. So begitu. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjadikan momentum hijrah ini transformasi untuk kita menerapkan nilai-nilai sifat malu terhadap diri di dalam diri kita. Kenapa? Malu itu adalah satu kata yang mencakupi perbuatan. Menjauhi segala apa yang dibenci. Kalau ada rasa malu itu ianya akan menjadi satu pencegah untuk kita berbuat sesuatu yang memang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh rasa malu itu boleh menjadi antivirus terhadap diri kita. Tameng. Menjadi tameng supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang negatif. Sebegitu. Oke. Kenapa? Malu itu adalah merupakan satu akhlak. Akhlak yang mendorong seseorang itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang itu dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi sungguh luar biasa. Dengan satu sifat saja malu dapat mencegah kita berbuat dosa. Ini adapun sifat malu ini juga banyak keutamaannya. Apabila kita mampu meletakkan rasa malu itu kita letakkan sebagai sifat utama yang harus ada di dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan keutamaan daripada sifat rasa malu tersebut. Apa keutamaan malu itu? Yang pertama adalah malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan, salah satunya adalah meletakkan rasa malu itu di hadapan, khususnya dalam hal-hal yang negatif. Maka ketika kita dapat melakukannya, kebaikan-kebaikan yang lainnya akan datang, akan ikut bersama kita. Dan ini ditegaskan melalui sabda Rasulullah SAW, yaitu al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yaitu malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim yang lain juga al-haya'u khairun kulluhu.
Yaitu malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Jadi mempunyai sifat malu sahaja, itu kita sudah mempunyai kebaikan yang banyak. Karena kebaikan yang banyak itu terkumpul ada di dalam malu, sifat malu. Seperti mana tadi di hadis itu, al-haya'u khairun kulluhu. Jadi apa saja yang berkait erat dengan sifat malu itu semuanya baik. Ya. Terus lagi yang keduanya apa? Selain daripada kebaikan, keutamaan daripada sifat malu itu adalah yang keduanya tadi seperti dikatakan di awal itu, malu itu bagian daripada iman. Ya. Dalam berkenaan ini Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kenapa panas? Ya. Kenapa nih? Oke. Jadi al-imanu bid'un. Ya. Iman itu memiliki lebih daripada 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri ataupun gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang daripada iman. Jadi apabila seorang hamba itu dikata sempurna imannya apabila sudah mempunyai sifat rasa malu. Kalau tak tahu malu berarti kalau tak tahu malu berarti apa? Kurang sempurna imannya. Kurang sempurna imannya. Karena iman bagian cabang karena malu bagian cabang daripada iman, yaitu al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang daripada keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya. Terus lagi apa yang ketiganya? Keutamaan yang ketiga daripada sifat malu itu adalah Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang malu. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempunyai sifat malu. Karena Allah cinta. Dalam hal ini ya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyu sitairun yuhibbul haya wasitra fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Okay? Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha pemalu, maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Ini juga termasuk hadis ini bagian daripada adab ketika kita bermandi manda. Ya, untuk kita menutupi tubuh kita. Nah, kenapa? Tadi Allah tuh maha melihat. Sedangkan Allah itu pemalu. Kan? Jadi salah satu untuk kita ni mendidik kita rasa malu itu senantiasalah kita ni merasa terus dipandang oleh
Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya Allah senantiasa melihat, mengawasi apa sahaja yang kita lakukan. Allah tuh penglihatannya tuh maha teliti. Tak terkecuali apapun Allah tahu. Apapun segala sesuatu yang kita lakukan Allah melihat. Jadi sangat jelas kalau kita ni nak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka letakkanlah di hadapan sifat malu. Yang apabila Allah dah cinta dengan kita, ya tadilah akan mudah segala sesuatunya. Doa kita mungkin dekat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah cinta dengan kita. Ya kan? Ibarat kalau kita pun sedang jatuh cinta kan. Kalau kita dah jatuh cinta dengan seseorang itu, apa sahaja yang dia nak kita bagi. Nak apa? Ya kan? Tak minta pun ditanya, nak apa? Ya kan? Macam gitu. Karena apa? Karena cinta tadi. Tapi coba kalau tak cinta, jangankan tak minta pun tak dikasih. Ya kan? Karena apa? Karena tak cinta. Ya kan? Itu pasal kalau orang-orang sedang bercinta itu susah nak dicegah. Ya kan? Karena dah cinta. Lah begitu jugalah. Ya begitu jugalah kalau Allah dah cinta dengan kita. Segala sesuatunya. Apa? Ketika kita susah. Ketika kita dalam kesulitan. Ya Allah, pertolongan Allah itu akan dekat. Serta-merta mungkin datang kepada kita. Kenapa? Karena Allah cinta. Apa sahaja yang kita minta pun mesti juga Allah akan kehendaki. Itulah hakikat. Jadi untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara yang terbaik adalah kita ini meletakkan sifat rasa malu. Malu dengan Allah, malu juga dengan orang lain, malu juga dengan diri sendiri. Itu teman-teman. Terus lagi apa yang keempatnya? Keutamaan daripada sifat rasa malu itu yang keempatnya adalah malu itu adalah bagian daripada sifat akhlaknya para malaikat. Jadi kita setingkat itu dengan malaikat. Kan? Karena malu ini tingkatannya akhlak para malaikat. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla astahyi min rujulin tastahyi minhul malaikah." Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang padahal para malaikat merasa malu kepadanya. Ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi menunjukkan ya tadi, sekali lagi sifat malu ini adalah sifat yang mulia. Dan kenapa mulia? Karena tadi akhlaknya para malaikat. Sudah tentu jadi tadi, kalau kita ni ada sifat rasa malu, dikedepankan segala sesuatunya itu sifat malu, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah memuliakan para malaikat. Jadi kalau paling tidak kalau kita ni tak mampu sampai menjadi tingkatan malaikat, paling tidak salah satu akhlak daripada malaikat itu kita contohi. Yaitu malu. Kan? Terus lagi yang kelimanya apa?
Malu ini bagian juga daripada apa? Akhlak yang terpuji lah. Ya, akhlakul karimah. Akhlak mahmudah yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak adalah bagian utama daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah mengenali bersama lah. Ya. Dah selalu mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dirinya apa? Innamal bu'istu liutammima rimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan sifat malu itu adalah bagian daripada akhlak yang luhur di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena pada zaman zahiliyah dulu tak ada rasa malu. Jangankan rasa malu, sungkan pun tak ada. Dan pada zaman jahiliyah. Namun berbeza selepas kedatangannya Islam, selepas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, ya tadi, ya, untuk mengurus, untuk memperbetulkan akhlak, ya, tingkah laku, ya, perbuatan manusia yang sudah rusak. Maka yang diutamakan daripada akhlak Islam itu, akhlak mahmudah itu adalah apa? Sifat malu. Dalam hal ini, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, inna likulli dinin khuluqan wa khalukul Islam al khaya. Maksudnya apa? Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak. Dan akhlak Islam, agama Islam itu adalah malu. Jadi apa? Ajaran utama agama Islam itu adalah mengajarkan untuk mempunyai sifat rasa malu. Malu kalau kita ini disebut pencuri. Malu kalau kita ini disebut pelakor. Malu kalau kita ini disebut pemabuk. Malu kalau kita ini disebut penjudi. Ya kan? Itu. Malu kita ini kalau disebut tukang bohong. Malu kalau kita ini disebut sebagai apa? Koruptor dan sebagainya. Kenapa itu terjadi sekarang? Banyak koruptor, banyak nih semuanya. Ya tadi karena sudah tak ada rasa. Sekarang kalau zaman dahulu, kalau ya orang hamil di luar nikah itu, kalau didapati bukan main tuh kan. Tapi kalau sekarang nih, udah macam jadi lumrah dan biasa. Bahkan apa? Ya kan? Bahkan ya, kalangan masyarakat pun sudah menganggap biasa. Biasalah anak muda. Ini sangat bahaya. Padahal bukan yang muda aja. Ya kan? Padahal bukan yang muda saja, yang tua pun berlaku juga. Jadi begitu. Okay? Jadi selamatkanlah. Selamatkanlah diri kita ini daripada perkara-perkara yang negatif, dari segala perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rasa malu. Supaya apa? Tetap terjaga kemurnian, keluhuran ajaran agama Islam ini. Kenapa Islam? Ya kan? Setengah dibenci karena tadi ulah kita sendiri.
Kan? Ulah kita sendiri yang mencemarkan nama Islam itu, yang memburukkan nama Islam. Karena apa? Ya tadi orang muslimnya saja tak mempunyai rasa malu, tak silu segan. Kan? Ah, kan? Bercampur baur padahal dia pakai tudung tapi bergandeng hari ini dengan si E, besok dengan nih ganti-ganti pasangan. Ya kan? Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahanlah kita semuanya dapat menghindari perbuatan yang terkutuk tersebut. Oleh karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini senantiasa mempunyai sifat rasa malu. Jangan sampai sifat malu itu hilang daripada diri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena kalau sudah hilang rasa malu, perbuatan dosa dan maksiat itu dianggap sesuatu yang biasa, ringan, seolah-olah tak ada apa-apa. Jadi lumrah seperti itu. Padahal ingat segala sesuatunya apapun yang kita perbuat ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti. Ketika kita tak dapat mempertanggungjawabkannya, ya maka kita bersiap sedia untuk mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksa berupa panasnya api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada siksa panasnya api neraka. Tadi yang kelima, malu itu adalah merupakan satu akhlak utama di dalam agama Islam. Dan yang keenamnya, malu sebagai pencegah pemiliknya daripada melakukan maksiat. Seperti ada salah seorang sahabat radhiyallahu an yang mengecam saudaranya dalam masalah malu, dan ia berkata kepadanya, sungguh malu telah merugikanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, karena malu termasuk bagian daripada iman. Abu Ubaid Al-Harawi rahimah berkata, maknanya bahwa orang itu berhenti dari perbuatan maksiat karena rasa malunya, sehingga rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Jadi itu maksudnya al-haya'u minal iman itu, apabila seseorang itu meninggalkan sesuatu maksiat itu dikarenakan dia rasa malu, maka tadi malunya itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiatnya. Itulah dikatakan bahwasanya iman itu adalah bagian daripada terbalik. Malu itu bagian daripada iman. Itu. Terus lagi yang ketujuhnya apa? Malu sentiasa seiring dengan iman. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u wal iman kurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Itu malu dan iman itu senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Jadi malu dengan iman itu sebagai mata rantai yang tak boleh dipisahkan. Kalau hilang salah satunya, maka hilanglah semuanya. Jadi kalau kita ini betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, maka harus kedepankan sifat rasa
malu. Khususnya ketika kita hendak berbuat kemaksiatan. Baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Karena walau bagaimanapun ingat tadi, Allah itu maha melihat, maha mengetahui apa sahaja yang kita lakukan. Baik secara sendirian, apatah lagi lah terang-terangan. Oke. Oke, yang ke-8-nya, yang ke-8 itu keutamaan daripada sifat malu ini. Malu akan mengantarkan seseorang itu ke dalam surga. Oh, banyak kan? Surga ya betul. Melata ya dia. Oke. Akan jadi kan dia? Tak apa maklum. Oke. Nah. Ini jadi ketawa saya. Oke, jadi yang ke-8 tuh kan. Jadi malu itu akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah tentu tadi dengan rasa malu Allah akan cinta terhadap kita ya. Kalau Allah dah cinta kepada kita ya, tadilah pastinya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Siapa yang tak nak masuk surga? Awak tak nak? Siapa yang tak nak masuk surga kan? Pasti semuanya mau masuk surga. Kalau tak mau masuk surga itu gila. Adalah. Ya kan? Bukan awak, bukan. Awak masuk surga. Nah, awak malu pasal. Ya kan? Pasti akan masuk surga. Ini dalilnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Malu adalah bagian daripada iman, sedang iman tempatnya di dalam surga. Dan perkataan kotor adalah bagian daripada tabiat kasar, sedang tabiat kasar tempatnya di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi tadi iman dengan malu itu mata rantai yang tak boleh dipisahkan. Yang mana iman tuh tempatnya di dalam surga. Maka begitu jugalah bagi seseorang yang mempunyai sifat malu. Allah akan tempatkan dalam dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih ada rasa malu di dalam diri kita. Nah, gitu. Ditambah lagi lah kita nih sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang kita tahu, walau bagaimanapun kita, dosa kita sebanyak macam mana pun, tapi ketika mana ada secercah iman di dalam diri kita, maka pada akhirnya kita akan diangkat daripada api neraka dan dipindahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau kita ni ada iman dan juga ada rasa malu, sudah tentu dan pasti Allah akan menempatkannya di dalam surga. Jangan sampai kita beriman tapi rasa malu tak ada. Oleh karena itu kita ni dilihat. Oleh karena itu kita ni mesti nak kena berhati-hati. Itu pasal akhlak itu utama di dalam Islam. Lebih-lebih lagi kalau kita ni bertudung, ya kan? Ya, tudung identik dengan simbol dengan dengan Islam, maka kita harus menjaga. Ya kan? Karena tadi tudung. Kadang sering kali kita melihat pakai tudung tapi ya tadi tinggal
masih duduk dan makan minum di restoran yang tak ada logo halalnya. Kan masih banyak tak? Banyak. Kadang ya tadi tengok dia pakai tudung. Ya kan? Tapi dalam hal makan dan minum di mana tempat dia ada. Dia tidak mengutamakan dan tidak melihat apa kehalalan tempat tersebut. Nah, ini juga satu jadi kemudian halal itu bukan soal babi dengan soal apa homer arak sahaja. Ya kan? Cara penyembelihan dan sebagainya itu juga dilihat. Ya. Campur baurnya antara ada percampuran atau tidaknya. Ya. Karena kalau sesuatu tempat itu ya yang mempunyai kehalalan maka segala sesuatunya proses dari proses sampailah menjadi dari supplier semuanya berbentuk halal. Jadi dijamin. Jadi kalau tak ada logo halal tuh ya jangan sampailah kita duduk dekat situ ketawa ke TV ya kan? Minum-minum lama-lama kat situ. Ya kan? Kenapa? Orang melihat. Nanti orang asing juga ya kan di luar agama kita buat apa? Nak letak halal. Toh tengok yang tudung ini je banyak yang tudung pun tak mengambil tak masalah gitu. Tak mempermasalahkan ada halal ke tak ada halal. Jadi akhirnya mereka menganggap ringan. Menganggap sesuatu yang tak penting halal tuh. Karena di atas perilaku kita sendiri sebagai seorang muslim. Maka jangan sesekali lah. Saya mengingatkanlah kembali. Karena apa? Saya masih melihat banyak yang masih berbuat demikian. Khususnya orang kita. Baik yang turis ataupun yang sudah menetap kat sini. Dengan seenaknya, dengan mudahnya. Tanpa melihat. Padahal kat Singapura ni sudah sangat mudah untuk menemukan makanan yang halal dan jelas. Jadi kalau ada yang halal, kenapa kita mencari yang tidak halal? Kenapa ada yang jelas diletak logo halal, kenapa kita mesti mencari yang masih subhat? Jangan. Carilah yang jelas-jelas sahaja. Nah, tadi paling tidak letakkan rasa malu itu di dalam diri kita. Kenapa? Tadi boleh. Saya malu. Saya ni pakai tudung. Walaupun saya ni tak taat sangat dalam hal solat, dalam hal ibadahnya. Namun kita ni keluar pakai tudung, dilihat orang yang kita adalah seorang muslimah yang menjaga agama. Kan? Orang melihatnya itu. Maka harus dijaga. Sifat-sifat yang seperti itu. Oke, mungkin itu sahajalah perkongsian yang dapat saya kongsikan pada pertemuan kali ini. Flashback apa yang sudah saya sampaikan. Jadikanlah momentum bulan Muharram ini sebagai penghijrahan kita daripada yang baik menjadi lebih baik, daripada buruk menjadi baik. Jangan sampai kita ini tidak ada perubahan langsung. Tahun ke tahun macam tu juga. Tapi kalau boleh yang diinginkan oleh Allah adalah senantiasa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dengan menambahkan amalan-amalan ibadah. Karena apa? Masih banyak ibadah lain yang belum kita laksanakan. Mungkin sholat 5 waktu alhamdulillah. Kita dah melaksanakannya. Mungkin coba kita beri keutamaan
perbaikan supaya sholatnya di awal waktu. Kan? Nah, itu adalah perubahan yang baik. Ya. Karena sholat itu utama dikerjakan di awal waktu. Itu. Ya. Nah, terus lagi apa? Dari dalam momentum bulan Muharram ini, ya, mari kita jadikan sifat rasa malu itu diletakkan di hadapan diri kita untuk apa? Menjadikan apa? Untuk dijadikan sebagai pengontrol kita, ya, untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Karena tadi banyak keutamaan-keutamaan yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita meletakkan rasa malu itu di hadapan, di dalam kehidupan keseharian kita. Salah satunya adalah apa? Kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kesempurnaan iman, dan Allah akan berikan kita hadiah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, ya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, mohon dimaafkan. Ya. Apabila apa yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita, kebaikan dan kesejahteraan kita dan juga keluarga kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkatan, kesejahteraan, dan mudah-mudahan mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, kita doakan semoga Allah beri kesembuhan. Mungkin di antara kita ada yang ada yang dalam kesusahan, kepayahan. Mungkin dalam urusan pekerjaan, rumah tangga dan anaknya, mari kita doakan dengan kita membaca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan ke atas diri kita dan Anda semuanya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin khasa lillana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sama-sama kita baca doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahum ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.